Meskipun utang kita banyak gitu kan, tapi bagi gue kayak utang banyak tapi ada buktinya juga dari infrastruktur juga ya, menurut gue bagus sih. Jadi kayak nggak sia-sia ngutang banyak gitu kalau bagi gue. Jadi itu sih menurut gue yang bagi gue yang bangga sih dari orang Indonesia jadinya. Gue paling cinta sama alamnya bang. Oh iya ya, gokil. Iya sih, iya. Kehidupan yang santuy boy. Kehidupan yang santuy. Iya. Bagus sih. Yang membuat gue bangga jadi warga Indonesia atau bagian dari bangsa Indonesia itu ya, yang gue suka itu ya cuma kulinernya aja. Kuliner di Indonesia itu paling the best deh. Bagus sih. Keragaman budayanya dan tentunya orang-orangnya yang sangat humble ya, rendah hati dan juga sangat penolong. Bagus sih. Bagus sih. Alhamdulillah, sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Benar, saudara-saudara, penyerahan kedaulatan ini adalah hasil daripada Ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama host yang kece, keren, tampan, asik berdua. Bersama gue Fadil Ahmad Syaka Dan saya Boni Uribe. dalam acara Lab Story teman-teman. Ini Oke. episode kelima. Episode kelima. Dan ini edisi spesial. edisi nih, Bang. spesial nih bang, limited edition. Limited asik. edition. Karena di edisi sekarang kita mau ngebahas tentang apa ya? Apa bang? Tentang Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 78 tahun. di tanggal 17 Agustus nanti, teman-teman. Oke. Dan di konten ini Ya. kita mewawancarai. Wis. Ternyata nggak kita berdua doang ya? Enggak kita berdua doang. Wih, mantap. Kita akan mewawancarai, kita akan ngobrol dengan para laki-laki. Para Spesial laki-laki saja jantan. ini. Spesial laki-laki jantan. Ini ada yang brewok, ada yang sipit, Wih. ada yang hitam keriting, ada yang putih sipit. Betul. Tapi semuanya mereka orang Indonesia. Semuanya Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, bos. Jos. Dan kita akan ngobrol dengan mereka soal keindonesiaannya. Keindonesiaannya. Seberapa Mereka Indonesia se-Indonesia sih lo? apa, gitu? Ajay. Seberapa Indonesia sih lo? Asik. Anjay. Yang membuat gue bangga jadi warga Indonesia atau bagian dari bangsa Indonesia itu ya, terlepas dari dinamika politiknya atau dinamika sosialnya, ya yang gue suka itu ya cuma kulinernya aja. Kuliner di Indonesia itu paling the best deh menurut gue sih. Yang membuat saya bangga dengan Indonesia yaitu keragaman budayanya dan tentunya orang-orangnya yang sangat humble ya, rendah hati dan juga sangat penolong. Kalau keberagamannya sih oke ya, kita patut menjaga keberagaman yang dimiliki Indonesia yang nggak dimiliki sama negara lain. Nah ini sebagai anak muda sih gue dari diri gue sendiri ya pengen menjaga keberagaman itu gitu. Kalau menurut gue sih dari sisi pemerintahan sih ya, di pemerintahan Jokowi sekarang ini
udah lumayan bagus sih. Gue termasuk orang yang ngedukung pembangunan infrastruktur sampai ke bagian timur. Karena bagi gue kayak sebelum pemerintahan Jokowi kan kita lebih ke Jawa sentris gitu kan daripada ke sentralisasi ke Indonesianya. Jadi pembangunan timur ya pembangunannya ya menurut gue ya udah lumayan bagus. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari segi ekonomi juga bagi gue juga kayak bagus sih, soal meskipun utang kita banyak gitu kan, tapi bagi gue kayak utang banyak tapi ada buktinya juga dari infrastruktur juga ya menurut gue bagus sih. Jadi kayak nggak sia-sia ngutang banyak gitu kalau bagi gue. Jadi itu sih menurut gue yang bagi gue yang bangga sih dari orang Indonesia jadinya. Yang paling gue suka dan gue paling bangga jadi orang Indonesia, pertama keberagamannya yang utama. Kita tahu sendiri lah ya, apalagi di Jakarta bang. Wah, agama macam-macam, ada yang Islam, ada yang Kristen dan lain sebagainya gitu kan. Terus juga warna kulit lah, ada yang hitam. Terus juga Maksudnya saya gitu, maksudnya bilang saya gitu. Gitu kan. Terus kau putih gitu, saya hitam gitu ya. Terus juga kan ada juga apa ya? Gue dari Betawi, Bang Boni dari Timur. Flores. Iya, tapi kan kita tetap kompak gitu kan, bareng gitu kan. Terus selanjutnya selain keberagaman budaya dan sebagainya, gue paling cinta sama alamnya bang. Oh iya. Gokil. Iya sih. Alamnya. Gue orang Jakarta kan ya, orang Jakarta ya liburan paling kemana sih bang? Kota-kota gede gitu kan. Kau orang Jakarta yang hidup dengan beton gitu ya dari betul, kecil dengan gitu. beton. Tapi sekali gue jalan-jalan gitu, kayak misalkan entah gue nanjak gunung, naik gunung atau kemanapun, itu gue langsung merasain kayak, oh gila Indonesia ternyata luas banget nih, gila keren banget. Masih banyak banget alam-alam yang Indonesia tuh, alam-alam di Indonesia yang pengen banget gue explore. Oke. Itu utamanya bang, salah duanya. Terus dari Jakarta Indonesia ini yang paling sedikit membuat emosi itu kemacetannya sih kalau gua. Itu tidak ada maaf ya. Tidak ada maaf, tapi Susah dikata-katai. Itu menjadi susah terkata ya. menjadi ciri khas tersendiri. Nggak perlu itu menjadi ciri khas. Itu yang harus kita benci begitu. Ya udah bang, selanjutnya kalau menurut lu nih bang, apa yang paling lu banggain dan lu paling cinta sebagai gua Indonesian pride nih? Kalau dari diri lu sendiri. Kehidupan yang santuy, boy. Kehidupan yang santuy. Iya. Ini kayak gimana tuh bang kehidupan yang santuy? Kita tidak terlalu banyak tekanan, walaupun misalnya kita di tempat kerja misalnya, saya merasakan kerja di Jakarta, saya lahir di Flores, di Bama, di NTT, terus saya sekolah di Makassar gitu kan, terus setelah wisuda, setelah selesai sekolah, saya kerja di Jakarta. Kayak semuanya tuh anteng-anteng aja gitu. Tidak ada tekanan yang berlebihan. Walaupun memang beberapa kali saya dipecat juga dari tempat kerja. tapi itu karena kenakalan kita sendiri sih sebenarnya. Iya. Nah, tapi secara pressure gitu, terus di kehidupan kita bertetangga pada saat sudah tinggal bersosialisasi dengan tetangga, itu kayak asik-asik aja. Tetanggaku ada orang di sebelah rumahku itu orang Minang gitu, terus di depannya tuh orang Jogja, terus ada satu lagi orang Betawi, satu lagi tuh orang Surabaya. Oke. Jadi kami tuh dan di komplek tinggalku itu juga orang-orang timur juga banyak, ada ya pokoknya dari Flores, NTT, Maluku juga ada. Jadi hidupnya tuh bercampur aduk gitu dan kayaknya enak-enak aja begitu, damai-damai aja. Tidak ada yang terlalu kita risaukan, kita takutkan. Teman-teman juga asik-asik. Itu sih yang saya sukain gitu, menjadi orang Indonesia ya. Keberagamannya ya bang, keberagaman, kerukunannya. Dan itu orang Indonesia itu seberantem-berantemnya dengan apapun, sebuah keputusan yang kisru misalnya. Itu sudah langsung bisa berdamai dalam waktu yang sangat cepat. Damai di tempat lah. Damai di tempat. Gitu. Itu yang kita salut. Sama satu lagi nih bang, kalau dari Indonesia tuh sopan santunnya. Sopan santun sih. Gokil. Ya. Karena pernah ada kejadian dalam satu pertandingan sepak bola itu, timnas Indonesia yang masih kelompok umur bertanding sama negara mana, kan biasanya tos-tosan sama wasit ya. Ya kalau negara luar mah langsung salim. Kalau negara luar kan tos-tos biasa sama yang lebih tua, tapi kalau Indonesia salim. Wasitnya pun sampai bingung. Budaya Indonesia nih gitu. Dan diikutin juga sama beberapa negara lain kayak gitu. Kalau gua bisa dibilang sih Betawi bang ya. Lu Betawi ya? Karena bapak gua asli Jakarta, orang Betawi, tapi kalau mama gua Sunda.
Mama lu Sunda. Mama Sunda gua dari mana? Sundanya dari, kalau Sunda dari mana sih gue kurang tahu ya. Tapi Lalu kampungnya apa gitu loh? gue nggak tahu bang kampungnya. Pokoknya Oh parah gitu. jangan kayak begini. Kampungnya Mama Inde tidak tahu. kampungnya nggak tahu. Pokoknya gue dari kecil tuh lahir di Jakarta, terus gue tinggal di Jakarta. Lu lahir di Jakarta. Iya. Jadi kau anak Jakarta ini. Anak Jakarta banget. Asik Jakarta banget. Anjay. Gitu. Kalau lu sendiri orang mana nih bang asalnya? Saya 100% orang Flores, boy. Wih, 100% ya? Ya, kampungku di Bama. Bama itu di Kecamatan Demong Pagong di Flores Timur. Dan kami orang Bama, saya orang Bama dan Bamanya 100% gitu. 100%. Kami 100% orang Flores. Ibuku, bapakku, opaku, omaku dari kedua-duanya semuanya orang sekampung. Oh. Jadi 100% Berarti nggak ada campuran nih, 100% diganda kali 3 pangkat 4 kali XX pokoknya 100% lah, tidak ada campurannya sama Tidak ada sekali. campurannya. Oke, mantap. Timur Pride. Orang Indonesia sih. Kalau soal suku, kebetulan keluarga masih ada suku Chinese-nya, Chinese Bangka. Jadi Chinese Bangka Padang. Jadi sebetulnya gue kalau dipanggil orang Padang nggak mau sih, bahkan panggilnya orang Bangka Chinese sebetulnya. Ibu gua itu dari Jawa Kudus, dan kalau bapak gua itu asli Depoknya itu Depok Betawi pinggir ya, kalau ibarat kata pinggiran Jakarta lah. Jadi apa ya bahasanya, Jawa Betawi lah. Nah kalau gua sendiri lebih ke Betawi sih, ngadopsi ke Betawi karena gua sendiri tinggalnya di Depok. Orang Minang kalau dari ibu, tapi kalau dari ayah Sunda. Jadi lu orang apa? Orang mana ya? Setengah-setengah gitu ya. Orang Jakarta aja deh. Saya karena lahir di Jakarta. Di Jakarta atau Indonesia bang? Indonesia lah. Di Indonesia. Oh. Nggak tahu kenapa gue pengen banget ke Banda Neira. Banda Neira. Banda Neira, Karena boy. gue pernah baca satu. Maluku? Iya, gue pernah baca satu kutipan, jangan mati sebelum ke Banda Neira. Ih, keren itu kata-kata. Itu gue sering banget lihat bang di TikTok, entah di YouTube atau itu. Wih, gokil Banda Neira. Emang alamnya sih bener-bener ya di laut. Jadi Laut, ada, ya. wah ikan-ikannya kelihatan segala macem. Dan itu menyejukkan mata sih pasti. Gue hidup tinggal dari lahir dari kecil gitu sampai gede gini di Jakarta dengan ngelihat kendaraan-kendaraan, terus gedung-gedung, ya cukup bosan lah. Bosan pasti ya. Iya, apalagi kalau liburan ke Banda Neira, itu pasti langsung hati langsung plong banget sih, pikiran langsung kayak Banget itu. wah gila refreshing banget. Gue pengen banget ke Banda Neira itu satu. Oke. Sama kalau dari gunung gue pengen banget ke Gunung Semeru. Oke. Bang. Itu gokil. Karena gue pernah nonton filmnya itu, kalau nanjak ke Gunung Semeru kayak kita bisa ngelihat pemandangan di bawah dari atas langit gitu, dari atas awan. Dari atas awan. Itu langsung kayak wah gila. Otak langsung fresh banget nggak sih? Iya sih. Gitu. Kalau lu sendiri bang, sebagai orang timur terus juga kan tinggal di Jakarta, daerah mana atau tempat mana yang pengen banget lu kunjungin? Kalau gue kan tadi Banda Neira gitu. Kalau lu sendiri di mana tuh? Padang. Ada tempat khusus atau apa? Saya pokoknya semua all daerah di Sumatera Barat. Oh, Saya pengen ke Padang, Bukit Tinggi, Pariaman, Pasaman, Wow. terus Tanah Datar, yang begitu-gitulah. Pokoknya semua daerah di Padang. Kau tahu kenapa alasannya? kenapa? Itu yang pengen gue tanyain bang. Saya itu dari kecil terinfluence dengan lagu Minang. Oh, alah. Saya itu salah satu pendengar berat lagu Minang. Oh, pantas. Sejak kecil dan sampai sekarang gitu. Dan teman-teman harus tahu loh bahwa kami kebanyakan orang timur itu banyak sekali yang suka lagu Minang. Termasuk saya salah satunya. Dan Penikmat, ya? kebanyakan dalam lagu Minang itu kan menyebutkan daerah-daerah. Yes, betul, dan betul. menggambarkan suasana kehidupan Iya. masyarakat di sana. Iya, betul. Dan itu tuh terinfluence saya tuh dari kecil tuh. Jadi pengen banget ke situ rasanya Iya, bang ya. sayangnya tuh setelah saya di Jakarta nih, itu sudah banyak banget tempat yang saya jalani, tapi kok belum sempat-sempat juga ke Padang. Ya mungkin Turun nanti. di Padang dan pokoknya Dan udah menjelajahi menelusuri ya, seluruh Sumatera Barat. Betul. gitu. Pokoknya semoga ada rezeki bang. Semoga ada rezeki Pasti, dan ada pasti, waktu pasti. pastinya tentunya. Papua, Raja Ampat, dan juga
eh, Jogja sih. Meskipun gue udah kesono tapi kayaknya nggak habis untuk dikunjungin sih, seru. Papua lebih tepatnya ke Gunung Jayawijaya. Jadi gue penasaran banget seperti apa sih salju abadi itu di Puncak Jaya. Dan Raja Ampat ya siapa sih yang nggak tahu dengan keindahan perairan dan juga ekosistem bawah lautnya ya. Meskipun gue baru ngeliat di YouTube atau di tayangan televisi sih. Oh, jelas. Yang pertama pasti Papua sih. Pengen mencoba ke sana sih sebetulnya. Soalnya sekitar 4 tahun yang lalu udah pernah ke sana, cuman hanya sebagai menjalankan tugas doang sebetulnya kemarin. Cuman pengen kayak sekali-sekali pengen ke Raja Ampat gitu kan, pengen berlibur di sana, sekali-sekali rekreasi, terus nyoba makanan daerah Papua. Mungkin kayaknya seru sih kalau dieksplor daerah Papua itu buat makanannya. Labuan Bajo guys, menurut gue itu keren banget. Dan gue belum ke sana, gue pengen bawa anak bini gue ke sana lah, ke Labuan Bajo. Rawon itu paling enak banget. Kalau orang Jawa tuh udah biasa lah makan rawon. Tapi kalau khususnya gue di Depok itu susah banget nyari rawon tuh yang recommended lah. Nasi uduk. Gue sangat suka banget sama nasi uduk. Ya gurih sih. Dan menurut gue nasi uduk itu mengingatkan gue dengan masa kecil gue juga yang saat itu nenek juga sering beliin gue nasi uduk dan sampai sekarang. Rendang yang pasti. Rendang, dendeng balado, sama ada namanya ampiang, punyanya otak-otak asal dari Bangka Belitung. Itu waktu kecil sering banget dibikinin sama Yeye, sebutan kakek buat orang Chinese. Sering banget dibawain sama Yeye pas pulang dari dia kerja. Terus jadi kita sekeluarga ngumpul di situ makan otak-otak ampiang di situ. Jadi kayak masih keinget gitu momennya. Mungkin ya ampiang sih yang paling berkesan buat makanan. Gado-gado sih enak ya. Gado-gado. Entah gue kalau di mana-mana tuh ya, kalau pengen makan misalkan nyarinya tuh gado-gado. Kalau di Jakarta ya bang, kalau di Jakarta. Tapi kalau makanan yang pada umumnya gitu, kalau misalkan gue ke daerah mana gitu kan, gue nggak tahu ya makanan khasnya atau apanya. Mungkin takut nggak cocok di mulut gue atau gimana. Jadi gue misalkan nyari amannya itu nasi goreng. Nyari amannya sih gitu. Sangat mainstream ya teman-teman ya, standar sekali ya, standar sekali untuk orang Jakarta ya. Ya kita bingung ya kalau di Jakarta ya paling gado-gado, ketoprak atau apa. Tapi kalau ke luar daerah gitu ya nyari amannya nasi goreng gitu. Nah kalau sendiri bang, makanan apa yang paling lu favoritin? Mungkin dari tempat lu di timur atau di daerah manapun. Itu pasti karena makanan terenak adalah makanan yang kita sukai di tempat daerah asal kita paling pertama. Itu biasanya Iya, begitu. pasti, begitu. Dan kami sebagai anak pantai begitu, orang laut begitu, saya menyukai segala macam makanan laut dan saya paling suka itu ikan kuah ikan. Oh, Ikan sop lah. Iya. Ikan sop yang sop kuning begitu. Ngerti, oke. Ikan apa aja, tapi Ikan kalau apa di sop yang itu di sop? pasti saya Betul. saya menyukai itu gitu. Gokil. Emang ikan sih enak bang kalau di sop sih. Mantap. Goks. Nggak umum banget kayak gue nasi goreng ya. Kok nasi goreng kayak biasa sekali gitu ya. Indo fried. Pengalaman gue tuh alhamdulillah banget ya bang ya. Gue dapet teman-teman di lingkungan gue yang baik. Terus juga walaupun berbagai macam gitulah, kita dari kayak Bang Boni dari timur, gue dari Jakarta. Tapi kita bisa saling melengkapi. Kita bisa saling melengkapi. Kata-katamu. Kita bisa saling menjaga, bisa saling support. Betul. Kalau saling support tuh kayak misalkan gue ngelakuin sesuatu yang salah dan itu dikoreksi kan, nggak ada salahnya kan, koreksi ini kurang kayak gini nih, itu sangat ngebantu. Kalau Bang Boni sendiri nih, kita tanyalah sebaliknya. Apa sih Bang yang ngerasa yang bikin suasana kerja lu lah, yang bikin suasana kerja lu sekarang lu merasa nikmat, enak, nyaman dan lain sebagainya? Ya karena saya tuh memilih satu genre yang sama ya sejak awal, dan itu cita-citaku gitu kan sejak kecil gitu, yaitu di media, bekerja di media gitu, menjadi jurnalis tulis atau jurnalis video, pokoknya apapun lah bentuknya begitu kan. Itu tercapai gitu. Saya senang itu tercapai, dan saya memilih Jakarta sebagai tempat yang
menampung itu semua dan semuanya itu juga banyak media-media dan segala macamnya tempat kita berkreasi gitu kan. Dan itu saya menemukan itu di sini. Nah, buktinya dari beberapa tempat yang sudah pernah saya ada di sana untuk bekerja gitu, semuanya juga baik-baik gitu. Dan ketika lepas dengan satu, saya pindah ke tempat yang baru, itu semuanya tuh bersambung-sambung terus gitu. Karena tersedia sebenarnya ruang-ruang kreasi, ruang-ruang untuk kita bisa beraktualisasi itu sesuai dengan yang kita sukai. Itu ada tersedia begitu. Khususnya di Jakarta ya. Mungkin ini agak berbeda sedikit dengan teman-teman yang mungkin memilih berkarir di bidang lain atau di daerah lain, di tempat kelahiran ataukah di tempat merantau yang lain gitu kan. Mungkin agak berbeda. Tapi kalau di Jakarta sih untuk industri media, industri kreatif sangat banyak ya, Bang. Sangat banyak sih sebenarnya. Kita tidak terlalu kesusahan sih untuk kalau misalnya kita kayaknya gue bosan di sini deh, gue mau kesini aja deh. Itu gampang gitu. Yang penting sih satu Bang, kalau menurut gue ya, yang penting lu punya kreativitas dan lu cinta sama pekerjaan cinta sama apa yang bakal lu lakuin. Karena kalau kita ngejalanin pekerjaan tapi kita nggak cintain gitu, kayak terpaksa, itu jalannya berat banget. Gitu sih Bang, tambahan dari gue. Seberapa nyaman jujur aja sih di tempat-tempat sebelumnya itu memang gua nggak merasakan kenyamanan yang benar-benar nyaman ya. Jadi gua ngerasa di budaya kerja kita itu masih banyak intrik ya, masih banyak persaingan yang kurang sehat menurut gua. Tapi tetap di samping itu semua pasti ada aja orang baik, orang-orang rekan-rekan kerja yang tetap mensupport kita dan bersikap fair apa adanya. Kalau diangkain 1 sampai 10, 8 sih. Kalau buat iklim bekerja di Jakarta ya. Ya kenapa bisa ngomong 8? Ya pertama udah hampir 20 tahun di Jakarta gitu kan. Jadi kayak udah terbiasa lah sama iklim Jakarta gitu, untuk iklim pekerjaannya gitu. Terus ya meskipun gajinya juga nggak UMR juga kan, cuman ya nyaman sih di Jakarta ya, karena juga nggak terpengaruh sama gengsi juga kan. Ya kan labeling orang Indonesia kan kalau kerja Jakarta pasti gengsinya yang dimainin. Kalau gue sih nggak sampai segitunya. Makanya bisa nilai 8 di situ. Kalau gua nilai dari 1 sampai 10 itu ya ada di angka 7 lah ya. Kenyamanan dalam bekerja itu ya dari upah udah menurut gua udah cukup untuk biaya kehidupan anak dan istri. Tapi yang kurang nyamannya itu ya dari sisi transportasinya, menurut gua masih perlu dibenahi. Macetnya? Benar, macet. Mau, tapi nggak lama ya. Kalau menetap lama sih gue nggak ya, tapi untuk beberapa tahun sih mau aja gue nyoba ya. Kenapa tidak mau lama? Karena gue nggak bisa berpisah dari Indonesia dan nasi uduknya. Kayaknya enggak. Gue tetap di Indonesia, coy. Kalau untuk belajar ke luar negeri welcome, tapi kalau buat bekerja untuk Indonesia lah, buat bangsa. Membesarkan bangsa sendiri itu menurut gua tuh keren banget. Nggak munafik sih sebetulnya, kalau seandainya memang dikasih kesempatan untuk tinggal di luar negeri pasti mau. Cuman ya pasti ada namanya titik homesick di situ kan, kayak kangen lah sama kampung halaman gitu. Cuman kalau ditanya mau nggak sih kalau disuruh tinggal di luar negeri dikasih kesempatan, ya nggak munafik sih, mau aja sebetulnya. Kalau dikasih kesempatan buat tinggal di sana. Tapi permanen? Kalau permanen kayaknya enggak sih kayaknya. Kalau permanen, karena ya pasti bakal rindu lah sama kampung halaman. Nggak ada yang bisa ngalahin soalnya tanah kelahiran kita dengan tanah kelahiran orang. Nggak ada yang bisa ngebandingin di situ. Kalau menetap gue nggak mau. Tapi kalau hanya untuk singgah, di sana kayak misalkan untuk belajar atau apa, dan nanti pulang kembali ke Indonesia gue mau. Tapi kalau untuk tetap dan menetap di sana tuh gue nggak mau. Karena ya tadi itu kita di sana belum tentu cocok sama budayanya, satu.
Ya kan sama makanannya, utamanya kan budaya dan makanan. Kalau nggak cocok sama budaya dan makanan, mau ngapain kita? Bahasanya dan selanjutnya sama ya sebegitu cintanya gue sama Indonesia, asik. Sama alamnya itu loh. Gue aja belum pernah ke yang tadi gue sebutin, Banda Neira. Masa mau cabut keluar gitu kan? Iya. Jangan mati sebelum ke Banda Neira. Itu kata-kata yang harus dipegang, bro. Itu bang. Kalau lu sendiri bang? Saya nggak mau. Nggak mau? Saya nggak mau. Kenapa alasannya? Tidak ada tempat yang lebih baik dari Indonesia ini. Asik, gokil. Saya tuh banyak sekali nonton vlog, nonton ulasan, review-review orang yang berkehidupan di luar negeri. Saya rasa kok kehidupan mereka kayak sepi sekali, Iya gitu kan? Kok kayak sendiri sekali gitu? iya. Apa sangat individual gitu? Individual. Oke, walaupun kita di sini juga terkadang juga individual gitu kan, tapi kayaknya tidak sesepi itu deh gitu. Iya. Emang gitu sih kalau di luar negeri. Waktu itu aja pun gue pas ke Singapura itu, wah Allah sepi banget jalanannya. Iya, Maksudnya nggak ada kayak orang ngumpul gitu, nggak ada. Ya udah. Gini deh, coba ini sama dengan di tempat kerja kita sekarang, tempat kerja kemarin-kemarin juga kan. Coba kau lihat pada saat orang kerja tuh, terus tiba-tiba ada 5-6 orang tiba-tiba berkumpul di satu sudut gitu, terus ngobrol, ngerokok, ngopi, makan cemil-cemilan. Yes. Itu kayaknya kayak seru gitu loh. Seru, tapi di sana belum tentu ada. Kayaknya nggak ada. Nggak ada, kayaknya emang nggak ada. Jadi kayak di luar tuh orang mikirin ya udah hidup gua lu gitu loh. Iya. Nggak ada hidup bertetangga. Itu sih yang gua Dan tahu ini kita tidak melihat ya. Saya tidak melihat situasi yang kayak di Indonesia yang bisa kita kemana aja, betul. sesuka-suka kita begitu, naik apa saja juga aman, naik pesawat, naik bis di terminal. Kayak di sana tuh terlalu terbatas ya. Kayak kadang-kadang terbatas, terus ada juga kayak macam kehidupan kayak saya lihat kayak macam di Amerika begitu, kayak kehidupan gelandangannya yang ada di mana-mana, orang-orang tunawisma, terus yang akan mengganggu, terus juga persebaran senjata yang bisa mengancam orang dan segala macam. Di Indonesia begitu-begitu tidak ada. Nggak ada. Itu keren ya. Keren. Indonesia ya elah persebaran senjata. Orang kita ketemu aja orang nggak kenal. Misalkan kita nyasar kemana gitu kan. Tanya sama orang, misalkan tuh orang yang mau ditanya mukanya serem gitu ya kan, muka serem, badan gede tinggi. Tanya, "Bang, maaf, alamatnya di mana?" Oh, jawabnya ramah banget, senyum. "Oh iya, Mas. Alamatnya di sana gini-gini." Kan nggak mungkin lagi nanya alamat ngeluarin senjata apa lu. Nggak ada kayak gitu. Gue nggak pernah ngerasain yang kayak gitu. Enggak, gue sama sekali nggak pernah gue ngerasain. Gue juga nggak pernah sejak kecil tuh sampai dengan sekarang ini. Saya tuh tidak pernah merasa terintimidasi secara fisik. Ya kan? Kerennya itu. Keren kan? Kerennya Gila. itu. Itulah budaya-budaya Indonesia tuh sangat-sangat keren sih. Bhinneka Tunggal Ikanya sangat merekat di masyarakat Indonesia, guys. Saya sebenarnya sedih sih. Kenapa 2024 Pak Jokowi sudah selesai. Oh iya, harus ganti kepemimpinannya. Momen pergantian ini saya tidak suka. Kenapa tuh Bang? Saya tidak suka, Pak. Kenapa? Karena sebenarnya saya tuh orang yang kayaknya pengen Pak Jokowi lagi, tapi kan tidak bisa. Tapi kan secara konstitusi. secara aturan kan tidak bisa. Secara konstitusi tidak hanya bisa. Hanya batasnya 2 kali. Hanya batas 2 kali, dan saya benar-benar merasakan kepemimpinan beliau. Segala macam perubahan-perubahan. Iya. Apalagi di kampung kami, Bos. Di timur sana. Di timur sana pokoknya keren ya. Luar biasa. Keren. Luar biasa. Iya sih, dalam waktu 8-10 tahun belakangan ini tuh luar biasa. Emang sih gue ngeliat kalau potongan-potongan videonya yang tadinya di presiden sebelumnya ya, kata yang daerah sana tuh belum terlalu terurus ya, kayak daerah yang diasingkan gitu. Tapi di pengurusan Pak Jokowi itu jadi sangat-sangat diperhatikan gitu kan, mulai dari fasilitas infrastrukturnya kan, kayak jalanan, terus jalan tol dan lain sebagainya. Itu udah mulai ada kan? Udah mulai ada dan terasa. Gokil. Dan spesialis untuk Pak Jokowi itu, Pak Jokowi menurutku ya, itu bukan hanya sekedar dihormati saja sebagai seorang pemimpin, tapi Pak Jokowi itu sudah sampai di level disayang gitu. Iya, betul disayang. Disayang gitu sama warga, sama kita lah begitu semua. Iya, betul Bang. Dan ya saya juga berharap bahwa yang menjadi penerusnya nanti ya juga kalau boleh jangan jauh-jauh dari situ. Jangan juga terlalu berubah terlalu jauh, atau jangan sampai juga kita start ulang ya dari nol begitu. Kita bukan pom bensin, Bos. Jadi start ulang terus setiap kali pemilihan presiden. Wah, ini dia. Yang pasti yang pertama kerja.
kerja dia nyata. Yang kedua, pembangunan infrastrukturnya nyata, tidak kaleng-kaleng. Yang ketiga, meskipun Pak Jokowi itu dilihat dari luar kayak orang yang lembut dan penyabar, sebetulnya sih ya dia itu termasuk orang yang bertangan besi sebetulnya. Kalau bagi gua ya, dia bertangan besi sebetulnya. Jadi bagi gua kayak baguslah buat Pak Jokowi itu ketegasannya tuh menurut gua ya bagus sih menurut gua. Dan gue suka dari sisi ketegasannya dia itu dalam mengambil suatu kebijakan. Kalau bagi gua paling itu. Jokowi gayanya anak muda. Gua sebagai anak muda tuh suka dengan gayanya aja. Dan satu-satunya presiden yang naik motor ya kan, naik motor chopper lo bayangin. Ya anak muda banget lah. Implementasi anak muda. Orang Indonesia yang mencerminkan sikap asli orang Indonesia ya, yaitu humble ya. Gua sangat suka sekali dengan orang yang rendah hati, sopan, dan juga gaya bicaranya itu bertutur kata dengan lembut gitu. Ya itu ada pada sosok Pak Jokowi, presiden kita. Gue milih Prabowo. Anies Baswedan. Kalau buat kategorisasi bagi gue nomor 1 yang pasti Ganjar, kedua Prabowo, ketiga Anies. Cuman kalau untuk disuruh pilih 1, Ganjar sih kalau gue ngelihatnya. Ya 11-12 sama Pak Jokowi kalau menurut gue ya. Ganjar. Wis, langsung. Alasan lu dukung Mas Ganjar Pranowo apa, Bang? Ya itu tadi yang gue hantar. Oh. Tidak jauh-jauh dengan Pak Jokowi. Secara gaya, karakter, terus sama-sama juga orang Jawa Tengah yang mungkin lebih enak untuk diajak ngobrol gitu. Dan beliau dari PDIP dan satu partai dengan Pak Jokowi yang mungkin bisa lah kalaupun dia Pak Ganjar kalaupun melenceng begitu masih bisa dijewer-jewer lah. Masih bisa sendiri. sama Pak Jokowi maksudnya. Oke. Berarti masih bisa ditegur lah, Mas. Spoiler dikit nih. Nih keluar nih, Mas, kayak gitu. Balik lagi. Mas, ini Bang. paling enggak tuh sebagai orang tua sebagai bisa lah. Apa namanya? Contoh lah ya, panutan gitu. Tahu pilih siapa? Kalau gue sendiri gue dukung Pak Prabowo, Bang. Prabowo. Berarti kita dua beda pilihan ini, beda Bos. pilihan. Kita dua beda Gak apa-apa, kita kan beda pilihan itu wajar ya, namanya juga berpolitik. Kenapa kau suka Prabowo? Karena nih Bang, satu, dia kan basicnya kan militer ya. Kau suka tentara ya? Suka tentara, basicnya dia militer kan, berarti otomatis... Bokap lu tentara nggak? Enggak. Oh bukan, oke. Bukan. Basicnya kan militer, berarti otomatis pertahanan Indonesia kan jadi disegani sama negara lain kan. Karena kan emang ada beberapa isu waktu itu Indonesia pas Kopassusnya dipimpin sama Pak Prabowo jadi takutin sama negara lain gitu kan. Dan kedua karena dari dulu nih Pak Prabowo ini udah banyak banget fitnah yang masuk ke dia, kayak dia entah di penculikan 98 dan lain sebagainya gitu kan. Tapi beliau tetap ya udahlah, nggak apa, biarin orang ngomong kayak gimana. Terus kan yang lebih uniknya lagi nih, di 2019 dia bermusuhan kan, lawan politiknya Pak Jokowi. Dan dia kalah sama Pak Jokowi kan. Tapi akhirnya dia dengan sabar, dengan ya udahlah masuk pemerintahan Pak Jokowi. Ibaratnya tuh kalau kata Gus Dur ya, Pak Prabowo tuh adalah orang paling ikhlas di Indonesia gitu. Betul gak? Kayaknya sih kalau nggak salah pernah ada kutipan kayak gitu. Ya itu benar. Sepertinya ya. Itu benar, tapi kalau soal Prabowo jadi presiden tunggu dulu. Tunggu dulu. Kan saya pilih Ganjar, Bos. Oke. Saya ada dua nama. Yang pertama itu major yang saya merasa beliau bisa gitu, yaitu Pak Sandiaga Uno. Oh, Pak Sandiaga Uno. Yang bisa atau cocok mendampingi Ganjar. Dan yang kedua Pak Erick Thohir. Oh, dua. Berarti Pak Erick Thohir PSSI ya, PSSI dan BUMN. Wih. Ketua Umum PSSI. Nggak bisa lu kaitin begitu, Fadil. Oke, lanjut. Deal, gue milih Ganjar. Pasangannya yang pertama Sandiaga Uno. Kalau nggak bisa Pak Sandiaga Uno,
Pak Erick Thohir. Oke. Kau bagaimana? Tadi kan kalau gue kan ngedukungnya Pak Prabowo nih. Kalau menurut gue yang cocok tuh adalah Pak Mahfud. Kenapa alasannya Pak Mahfud? Dan sekarang kan dia jabatannya kan Menko Polhukam. Ya. Berarti kan mengurus dan itu sebagainya. Dan apa ya? Entah menurut gue cocok aja gitu. Karena sekarang Pak Mahfud tuh lagi gencar-gencarnya memberantas berbagai macam kasus. Ya. Berbagai macam kasus. Dia tegas. Pas rapat DPR aja dia debat segala macam. Itu menurut gue kayak gimana ya? Yang satu militer, yang satu lagi demen ngeberantas kayak gitu. Wah, udah cocok itu. Koruptor kayaknya tapi Pak Mahfud itu sudah menyatakan sikap untuk menolak Anies Baswedan loh. Anies Baswedan, ya. Oh, tapi iya. Prabowo bisa ditolak juga. Bisa jadi tolak juga. Wah, gimana tuh? Ya, tapi sih semuanya kan menjadi misteri kan. Iya. Siapa tahu dia menolak Pak Anies Baswedan tiba-tiba sama Pak Prabowo maju. Gitu kan. Kawin gitu kan, cocok gitu. Gitu. Oke, mantap. Kalau bisa Pak Sandiaga Uno ini naik lagi gitu kan. Kalau bisa, kalau terus yang kedua pengennya sih Bu Susi sih gabung sama Pak Ganjar gitu kan. Anies dan Ganjar deh, Pak Ganjar. Yeni Wahid. Yeni Wahid itu kalau dari sisi politik dan kecerdasannya itu ya menurut gue ya yang awam gitu dengan politik ya menurut gue bagus. Oke, selamat buat Indonesia yang sudah mencapai kemajuan yang luar biasa di usianya yang ke-78. Harapan gue tuh semoga rakyat Indonesia tetap bersatu, tetap menjaga keberagaman ya. Selamat Hari Raya Kemerdekaan buat bangsa kita, bangsa Indonesia yang ke-78. Jaya selalu, sukses selalu, maju terus. Pembangunan di mana-mana bisa berjalan dengan baik, infrastrukturnya yang belum memadai bisa bisa segera dibangun, terutama jembatan di pelosok-pelosok, sekolah dan rumah sakit. Dan gue juga berharap pastinya korupsi di Indonesia itu benar-benar hilang sehingga semua masyarakat bisa mendapatkan haknya dan bisa hidup sejahtera dan lebih baik lagi tentunya. Selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia yang ke-78. Harapan gua satu, apapun pilihan kepala nahkoda kapal nanti, kalau bisa nggak ada pecah belah lagi kayak waktu-waktu tahun yang lalu. Tidak ada lagi yang melayangkan kata-kata pribumi dan lain-lain. Dan tidak ada lagi namanya diskriminasi antara orang Cina dan orang pribumi sih kalau menurut gua. Itu sayang banget sih kalau seandainya kalian masih berpikir seperti itu. Terus apalagi dengan ngebawa-bawa kata-kata agama lah gitu kan. Kayak apa sih, cringe banget cok kalau bawa-bawa agama kalau menurut gua mah gitu kan. Ya itu sih harapan gua, kayak jangan ada perpecahan lagi lah gitu kan. Ya kita damai aman aja lah gitu kan, siapapun nahkoda kapal yang akan kita pilih nanti gitu kan. Dan akan terpilih nanti untuk mengemudikan kapal yang nama Indonesia ini sih. Paling itu sih harapan gua. Oke teman-teman, tapi siapapun presidennya dan semoga Ganjar. Siapapun pemimpinnya nanti di 2024 semoga Pak Prabowo. Ya, kita berharap Indonesia makin keren, makin kece keren, begitu, makin maju, terus kita semuanya selalu berbahagia. Betul. Itu penting. Semakin bahagia warganya. Itu betul. Itu sangat penting sih. Sekali lagi Dirgahayu Republik Indonesia yang selamat ulang tahun 78 Indonesia 78. Semoga kita semua semakin jaya di laut, darat, udara, dan semakin bahagia warganya. Oke? Bravo. Siapapun presidennya, yang penting Ganjar Pranowo. Wis, siapapun bebas. Oke? Kok nggak bilang Prabowo? Oh, kita tidak ingin berpolitik. Keren. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.